Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang JH Farm. Bagaimana para peternak di awal tahun ini? Ada nggak yang merasakan mungkin ayamnya susah besar? Ya, beberapa ada yang mengeluh juga nge-WA saya, bang kok ayamnya susah besar, sekamnya masih bagus, ayamnya sehat, nggak ada yang mati malah, tapi kok di umur 30 hari kok bobotnya masih 1,4 bang, 1,5. Ini gimana caranya nutupin operasional, mana kandang klosus? Oke, saya berikan analisa dugaan saya ya, opini saya saja. Jadi kemungkinan itu bibit muda itu pak. Maksud bibit muda nih indukannya itu baru diganti. Jadi indukan ini baru belajar nelor dan menghasilkan bibit-bibit perdana gitu loh. Nah ketika menghasilkan bibit perdana ini mungkin bobot DOC-nya nggak sesuai. Misalnya hanya dapat bobot DOC-nya 34 gram ya, 35 gram. Kalau PPL Anda bilang kayak gini, itu masih bisa besar, bullshit, omong kosong itu. Bibit yang bisa sukses besar itu beratnya harus 38 gram ke atas. Apa yang Anda harapkan dari bobot bibit yang 33 gram, 34 gram, bahkan ada yang di bawah itu, ya. Nah, selanjutnya masalah pakan. Di setiap kemitraan itu, Pak, itu ada tukang analisa gizi itu, Pak. Ibaratnya itu tukang analisa gizi. Nah, Anda tahu nggak? Pakan kemitraan itu kan hanya Anda yang konsumsi, nggak dijual nih di tempat umum itu loh. Nggak dijual misalnya di daerah pasar, nggak dijual. Ada beberapa kemitraan yang mengambil pakan dari komersil yang juga dijual ada. Tapi ada juga kemitraan yang produksi pakannya sendiri. Ya, di custom, gizinya di custom gitu loh Pak. Komposisinya itu disetting. Nah, kemungkinan customnya itu gizinya dikit gitu loh. Mungkin untuk menekan biaya produksi dan segala macam. Apa yang terjadi? Karena gizinya dikit, bobot ayamnya susah nambah gitu. Anda sebagai peternak tahulah membedakan pakan berkualitas baik dengan cara dicium atau dengan reaksi ayam broiler itu makan nafsu atau enggak. Ya. Walaupun Anda selalu dicekokin oleh oknum-oknum PPL yang bilang ini bibitnya bagus, ini pakannya bagus, ya segala macam. Tapi Anda sebagai peternak saya yakin nggak bisa dibohongin masalah itu. Tapi Anda mau gimana lagi? Mau nggak mau terima jalani gitu loh. Bang gimana sih bang cara menghindarinya? Ini kalau cara saya dulu. Saya dulu kalau awal-awal tahun itu pak, saya rajin tuh nanya ke teman saya yang sudah duluan check in. Kalau awal-awal tahun ya, saya tanya gimana keadaan bibit. Kalau dia bilang ini bibit kecil-kecil nih, saya langsung pantau itu ke tempatnya. Apa benar kecil-kecil? Oh ternyata benar kecil-kecil. Nah itu jadi pertimbangan bagi saya. Ini bulan 1 ini bakal saya ikutan check in atau enggak gitu. Itu bisa jadi pertimbangan. Bisa jadi saya tidak jadi check in. Biarin deh libur 2 bulan daripada nanggung rugi ya kan. Apalagi yang kandang close tuh. Di 30 hari ayam broiler masih umur 1,4 atau 1,5 kilo. Itu gimana nutupin yang namanya operasionalnya, bisa babak belur itu. Apalagi kandang ayam klosus ini setahu saya itu kalau populasi 15.000 ya, itu biaya listriknya bisa 10 juta ke atas. Nah, makanya hati-hati dalam mencari kemitraan. Jangan cari kemitraan yang abal-abal. Saya sudah sarankan kepada Anda, kalau mau cari kemitraan itu Anda datangin dulu kandang-kandang yang bergabung di kemitraan itu, di kandang di daerah Anda tanya, tuh ruginya berapa kali dalam setahun, bagusnya gimana. Kalau dia pernah jawab, misalnya kayak saya yang terjadi kayak saya, dalam 5 tahun saya hanya rugi sekali, itu kemungkinan PT-nya bagus pak. Ya, kemungkinan PT-nya bagus. Tapi kalau dia udah ngeluh, mana utang dia banyak, dalam setahun itu dia paling untung 3 kali, ya ngapain Anda maksain gabung gitu loh. Lebih baik kandang Anda itu kosong pak, daripada Anda nanggung kerugian gitu loh. Hanya memaksakan check in, sekedar check in, gak memperhatikan risiko segala macam. Bisa selesai juga Anda walaupun kemitraan. Ya, Anda paksakan misalnya dan tahu-tahu
rugi di saat panen. Anda terhutang misalnya 80 juta. Terus hutang itu mesti Anda bayar di periode selanjutnya kalau untung gitu loh. Itu ngapain kayak gitu? Ya. Makanya hati-hati dalam mencari PT ayam broiler. Jangan asal-asalan. Modal kandang udah gede, Pak. Jangan mau diakal-akalin sekedar dikasih bibit jelek, pakan jelek, saprona yang jelek gitu loh. Sangat hati-hati dan selektif dalam mencari PT kemitraan. Banyak sekali yang dialami oleh para peternak kemitraan ini. Rata-rata masalahnya saya berani pastikan itu bibit pakan. Itu aja yang dikeluhkan orang itu dari dulu. Ada juga beberapa subscriber menanyakan ke saya, rekomendasi PT apa bang yang bagus? Yang jawab kayak gini saya bingung, Pak. Apalagi para pemula yang pernah nanya ke saya, bang saya mau gabung sama PT Anda. Padahal dia domisilinya di Kalimantan ya kan. Sedangkan saya ini di daerah yang di Sumatera Selatan. Ya jauh. Cari aja di sekitar Anda itu. Anda bisa kok cari sendiri. Ciri-ciri PT yang bagus itu seperti apa? Ketika Anda tanya peternaknya ya seperti saya katakan tadi. Dalam setahun itu dia bahkan tidak pernah rugi. Ruginya hanya sekali dalam beberapa tahun. Ya sudah, Anda minta ajarin sama peternak itu. Ya. Salah satu resiko beternak ya salah pilih kemitraan itu juga salah satu resiko beternak. Kalau saran saya cari amannya mungkin Anda bisa pilih PT-PT yang besar ya, atau boleh juga PT yang kecil tapi berdasarkan Anda sudah tanya dulu peternaknya. Aduh bang, kayaknya ngeri juga nih gabung kemitraan. Gimana kalau mandiri aja? Mandiri itu sama ngerinya Pak sama kemitraan. Ya, Anda pikir mandiri itu nyaman? Ternak ini kalau saya jalani, ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya usaha ternak ini. Kenapa? Ini contoh ya. Anda pelihara misalnya ayam broiler itu 7.000. Anda bisa dapat untung misalnya 50 juta. Tapi potensi rugi Anda itu bisa mencapai 200 jutaan gitu loh. Nah, kalau mandiri juga begitu. Kalau misalnya ayam Anda udah sehat nih, Anda pelihara sehat, ayamnya nggak ada yang mati, sehat semua lah, FCR-nya bagus ya kan. Tapi tiba-tiba harga anjlok. Harga pokok produksi 16.000 misalnya, sedangkan harga anjlok di 15.000. Ayam Anda sudah umur 30 hari, saatnya panen. Terus Anda mau gimana gitu? Mana pemasaran nggak nguasain lagi. Makanya saya bilang, ini ternak ayam broiler di Indonesia ini sudah rentan sebenarnya kalau untuk dijadikan usaha bagi pengusaha-pengusaha kecil ya. Kalau pemodal besar saya nggak tahu, tapi kalau kayak orang-orang sekelas saya ini sudah rentan gitu loh. Rentan rugi, rentan stres. Ada beberapa yang sudah jantungan sejak usaha ayam broiler, malah jantungnya jadi punya cincin itu. Tapi tetap yakinlah, apapun usahanya, kalau Anda tekuni dan pelajari, saya yakin masih bisa sukses lah. Tapi di ayam broiler sedikit sulit. Ya, bukan tidak bisa, sedikit sulit. Sekian dulu dari saya dari channel Si Kumbang JFM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Ambil baiknya, buang buruknya. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.